kelanjutan di minggu pagi ini? Masih semangat kan? Semangat dong kakak. Oke, kali ini adik-adik sekolah minggu ibadahnya ditemani dengan kakak guru sekolah minggu yang cantik dan dinamis. Mau berkenalan atau sudah tahu? Sudah tahu? Mungkin perkenalkan aja lah. Mulai dari kakak ini sebelah kanan. Halo adik-adik, masih ingat dengan kakak kan? Ya, tentunya kakak masih dengan nama kakak Kak Nova ya, oke? Dan di sebelah kiri kakak ada Kak. Halo adik-adik, nama kakak masih ingat ya? Kak Medi. Iya, benar Selamat sekali. hari Minggu buat adik-adik di rumah. Dan nama kakak masih ingat? Masih? Masih kan? Nama kakak Kak Suci. Jangan sampai lupa ya siapa nama guru sekolah minggunya. Oke, baiklah adik-adik, karena di minggu hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Alangkah baiknya kita satu-satu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Amin. Karena kita mau bersuka cita hari ini, kita akan pujian kita hari ini harinya Tuhan. Segala puji syukur dan mari masuk. Musik lagi. Hari
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmatmu, dan nyamakanlah hatiku dengan penghiburanmu. Ya puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Tuhan untuk minggu kita pada hari ini tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Demikian hukum Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Halo adik sekolah minggu. Halo Kak. Hai adik sekolah minggu. Halo Kak. Bukan kayak gitu jawabnya. Kalau kakak bilang halo, jawabannya hai. Kalau kakak bilang hai, jawabannya halo. Kakak lagi sekali lagi ya. Halo adik sekolah minggu. Hai Kak. Hai adik sekolah minggu. Hai hai halo. Iya, pintar sekali karena kita mau pengampunan dosa. Adik-adik di rumah, kakak undang untuk bagi berdiri. Dan kita mau pujian kita. Saya bukan pasukan berjalan, ikuti ya gerakannya. Musik lagi. Ayo berdiri ya dari sekolah.
ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Untuk epistel minggu kita pada hari ini tertulis dalam Hakim-Hakim pasal ke-14 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Simson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberikan kepada ayahnya dan ibunya, di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dan menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya, sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Shalom adik sekolah minggu. Masih semangat memuji nama Tuhan? Masih dong. Kalau masih semangat kita tes ya, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Serentak nih kalau bapak sekolah minggu. Kalau ini sekali lagi ya, tepuk semangat. 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 Oke, adik sekolah minggu semangat ya. Karena kita mau melakukan iman rasuli, kita akan pujian kita dalam nama Yesus ada kemenangan. Musik ayat ini.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, baiklah adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita angkat satu lagu pujian dulu ya, dari buku nyanyian nomor 501, Tuhan Memimpin Langkahku. Musik ganti. Pengumuman yang pertama yaitu kita tetap mengadakan ibadah walaupun ibadahnya online, dan adik-adik sekolah minggu bisa menontonnya di akun YouTube kita Sekolah Minggu HKBP Harapan Jaya Resort Pekanbaru. Jangan lupa ya adik-adik, jam 8 pagi adik-adik harus on time dan standby di depan TV atau di depan laptopnya untuk melakukan atau mengikuti ibadah sekolah minggu. Iya, dan pengumuman yang kedua, apa sih kita lupa? Ya apa ya? Apa ya? Sama adik-adik kan ini melaksanakan ibadah sekolah minggu ya. Tentunya adik-adik masih ingat kan apa persembahannya kan? Masih dong. Oke, persembahan jangan lupa ya. Kalau adik-adik melaksanakan ibadah sekolah minggu, berikanlah persembahan itu dengan hati ya. Terus, baiklah persembahan yang telah adik-adik berikan jangan lupa dimasukkan ke dalam amplop ya. Lalu dituliskan namanya, ditulis nya, lalu bisa diserahkan kepada mama kita, papa kita, atau bisa diserahkan ke yang pendetanya, si tuanya, kakak sekolah minggunya, atau orang tuanya pun bisa menyerahkannya secara langsung ya. Adik-adik sekolah minggu harus ingat ya, walaupun ibadahnya online harus tetap mengumpulkan persembahan dan jangan lupa diberikan kepada gereja atau pimpinan gereja kita. Dan pengumuman yang ketiga, Kak Medi yang menyampaikan. Oke, baiklah adik-adik, kita masih suasana COVID, tentunya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi adik-adik, apabila bepergian, tentu jangan lupa harus selalu memakai Masker. Yang kedua, tentunya juga jangan lupa harus Men- selalu mencuci tangannya dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga, kita juga harus selalu jaga jarak. Wow. Jaga jarak. Kita di depan ya harus menjaga jarak sebanyak 1,5 meter. Iya. Dan setelah itu adik-adik, kita juga harus menghindari Kerumunan. Nah, misalkan nih teman-temannya main-main di depan rumah adik-adik
kali adik-adik di rumah harus melakukan 5 prokes tersebut ya, jangan lupa dan harus diingat. Dan firman kita yang keempat yaitu ada di sekolah minggu, melihat kakak-kakak yang berdiri depan dan memandu ibadah di sekolah minggu. Jadi kemarin-kemarin kan kakak sekolah minggunya mengundang adik sekolah minggu di acara ibadah sekolah minggu, akan tetapi karena masa pandemi ini belum berakhir, adik sekolah minggu tidak diikutsertakan untuk saat ini. Adik-adik sekolah minggu tetap semangat ya, jangan putus asa, karena di minggu atau bulan-bulan depan doakan semoga kita bisa kembali untuk ibadah di gereja. Tetap semangat ya di sekolah minggu, sampai jumpa. Demikian firman kita, shalom. Bye-bye. Halo adik sekolah minggu, karena kali ini gak dijawab ya? Kalau lagi sekali lagi. Halo adik sekolah minggu. Hai Kak. Kok kurang semangat ya kamu mendengarkan firman Tuhan? Kalau lagi sekali lagi. Hai adik sekolah minggu. Hai Kak. Salah. Jadi jawabannya kalau kakak bilang hai, jawabannya halo. Kalau lagi sekali lagi. Hai adik sekolah minggu. Halo Kak. Iya, masih semangat kan? Karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan kali ini dibawakan oleh Inang Pendeta. Jadi adik-adik di rumah harus duduk yang rapi dan tenang ya, dan persiapkan Alkitabnya serta hati dan pikirannya. Oke, baiklah di sekolah minggu, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita akan lakukan pujian kita dari buku nyanyian nomor 743 ayat 1 dan 2. Musik kali ini. Ya Tuhan, pimpinlah aku. Ya Tuhan, pimpinlah aku mengikuti jalan salib-Mu, serta-Mu dalam jiwaku, walau perjalananku, walau menggerakkan hati jiwaku, menerima hayat-Mu, hingga tiba-Mu di rumah-Mu. Ayat kedua, ya Tuhan, berikanlah sabda. Ya Tuhan, berikanlah sabda-Mu, hatiku siap mendengar-Mu, curahkan berkat rahmat-Mu bagi umat yang firman-Mu. Berikan wajah hamba-Mu, memanggil engkau dari-Mu, yang mengenal nama-Mu, datang dan berkenan padamu. Shalom adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, persiapkan dulu Alkitabnya, persiapkan hatinya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu, dan juga Engkau masih melindungi kami beserta seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan agar kami semakin mengenal Engkau dan semakin taat untuk melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu, berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-50. Nanti adik-adik di rumah ayat yang ganjil kita sama-sama membaca ya. Ayat yang ganjil kita sama-sama membaca. Inang baca dari ayat yang genap. Perkelahian Daud dan Goliat.
Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Kita sama baca ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kita baca ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Kita baca ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Kita baca ayat 47. "Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Kita baca ayat 49 sama-sama. "Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, mungkin kita sudah sering mendengar atau pernah mendengar cerita Daud dan Goliat, ya. Daud dan Goliat adalah dua orang yang berbeda karakter. Dan Daud dan Goliat ini juga memiliki perbedaan dari badannya, dari fisiknya. Ya, siapa tahu Daud atau Goliat yang berbadan besar? Tentu si Goliat, ya. Goliat yang berbadan besar itu ingin memusnahkan, ingin berperang, ingin melawan si Daud yang berbadan kecil. Adik-adik sekolah minggu bisa lihat ini ya. Di sini Daud berani mau melawan si Goliat. Dia hanya mengandalkan batu dan umban. Umban itu apa sih? Nah, kalau batu semua adik-adik sudah kenal ya. Kalau umban itu sama dengan kalau zamannya anak-anak sekolah minggu, ketapel ya. Umban itu sama dengan ketapel. Jadi batu itu dipasangkan dengan ketapel untuk ditembakkan kepada musuh atau kepada lawan. Jadi karena pekerjaan Daud ini adalah seorang gembala, dia menggembalakan domba ayahnya. Nah, si Daud ini 8 bersaudara adik-adik. Nah, si Daud yang siap udan, Daud yang paling kecil. Jadi yang ketujuh abang-abangnya itu, kakak saudara-saudaranya itu pergi merantau. Nah, tinggallah si Daud siap udannya ini yang sangat baik, dan tinggal di rumah ayahnya untuk menggembalakan dombanya. Nah, ketapelnya itu, umbannya itu dipakai dan dibawa selalu. Dia selalu simpan batu di kantongnya untuk membuat atau untuk jaga-jaga, mana tahu ada binatang buas yang akan menerkam para domba-domba ayahnya. Jadi ketapel ini adalah senjatanya dan juga sebuah tongkat. Nah, hanya dua ini sebenarnya senjatanya, tongkat dan ketapel yang berisi batu.
Nah, ini selalu dibawa oleh si Daud kemanapun dia membawa atau menggiring para domba ayahnya. Nah, pada satu waktu dia sebenarnya mau menjumpai ketiga kakaknya yang paling besar, ya. Ketiga kakak yang paling besar kita bisa lihat dari 1 Samuel 17 ayat 13, dikatakan ada 3 kakaknya yang paling besar, abangnya Eliab, Abinadab, dan Syama. Ketiga kakaknya ini sudah lebih dulu masuk ke medan pertempuran untuk menghadapi orang Filistin, atau dikatakan tadi musuhnya, ya. Nah, di sini ketiga kakaknya itu sudah lebih dulu untuk mau berperang melawan orang Filistin. Nah, ayahnya yang bernama Isai khawatir. Coba dulu Daud antarkan dulu makanan ini kepada ketiga kakakmu, katanya seperti itu. Niat si Daud hanya mengantarkan makanan. Nah, ternyata ketika dia penasaran lihat keadaan dan pertempuran itu, dia bertanya dengan orang-orang di sekitar. Dia berani berjumpa dan berkomunikasi dengan orang-orang Filistin. Nah, dikatakan begini, itu mau ngapain? Mau berperang? Nanti orang Filistin kalah, apa yang terjadi, katanya gitu. Nanti kalau dia kalah, rajanya juga akan kalah, begitu. Karena orang Filistin ini atau si Goliat ini adalah raja atau tentara yang paling besar, yang paling ditakuti, katanya gitu kan. Loh, masa? Jadi si Daud penasaran. Akhirnya si Daud memberanikan diri untuk ikut-ikutan. Nah, kakaknya yang tertua tadi sempat menegurnya, ngapain kau datang Daud? Kemana semua bekal yang dititipkan oleh ayah kepada kami? Katanya begitu. Kenapa kamu berani datang kemari? Gitu kan? Lalu Daud, apa sih salahku? Kan aku cuma bertanya. Kata si Daud untuk menjawab si kakaknya. Jadi saking beraninya si Daud ini, adik-adik sekolah minggu, saking beraninya, lalu datanglah Saul melihat dia. Siapa dia? Katanya begitu. Oh, itu Daud anak Isai. Coba dulu bawa dia kemari, kata. Nah, Saul menawarkan dia jubah kebesaran, jubah raja. Nah, Saul melihat dia adalah orang yang pemberani. Nah, ketika Daud sempat menerima jubah ini, Daud berpikir, nggak cocok sama aku jubah ini. Ditanggalkannya semua pakaian kerajaan itu. Dia tidak mau. Aku nggak biasa memakai pakaian yang seperti ini, katanya. Jadi aku mau ikut dalam peperangan ini karena aku hanya mengandalkan Tuhan. Itu dia, keberaniannya dan pengakuannya bahwa dia selalu bersama Tuhan, itu yang dibawanya sebagai senjata utamanya, adik-adik. Nah, coba kita lihat ketika Daud sudah berhadapan dengan Goliat. Dari segi badannya saja, pasti kita akan berpikir Daud akan segera mati, ya. Pasti Daud akan segera kalah. Goliat pasti menang karena Goliat badannya besar. Tidak hanya itu, adik-adik, Goliat memiliki perlengkapan yang cukup banyak, ya. Dia memakai baju zirah, ada ketopong itu yang bulat kalau untuk melindungi dia dari alat-alat senjata atau dari tembakan-tembakan dari musuh. Jadi banyak, ada tombak, ada lembing yang dipakai oleh Goliat. Nah, kalau si Daud, dia hanya bawa tongkat dan ketapelnya saja atau umbannya itu. Jadi kebetulan dia bawa 5 batu di kantongnya, hanya itu yang dia pakainya. Dikatakan tadi di ayat 45, Daud berkata kepada orang Filistin atau kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, katanya. Jadi dengan beraninya Daud, si badan kecil ini, ya, dia tidak takut melihat perlengkapan perang si Goliat, nggak takut dia. Jadi dia yakin bahwa Tuhan yang melindungi dia, yang menjaga dia ketika dia akan berperang melawan si Goliat. Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana si Daud tadi, ya, berperang, sudah siap dia berperang melawan si Goliat. Nah, kita melihat juga di adik sekolah minggu. Nah, di sini benar-benar dia punya strategi yang luar biasa. Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi si raksasa itu, si Goliat. Badan raksasa itu, ya, kena ke dahinya. Bayangkan, batu bisa masuk ke dalam dahi si Goliat yang berbadan besar itu. Loh, kok bisa, ya?
kok bisa si Daud? Itulah dia sudah ahli dalam memakai ketapel. Adik-adik, Inang di sini menceritakan ketapel bukan berarti adik sekolah minggu belajar untuk bermain ketapel, bukan ya. Bukan Inang suruh kita untuk memakai ketapel untuk melawan musuh, bukan. Pada saat itu itulah pandainya si Daud memakai kepintarannya memakai ketapel untuk melawan musuh. Nah, ketika batu itu masuk ke dalam dahinya, apa yang terjadi adik-adik sekolah minggu? Nah, si Goliat akhirnya tepar. Ya gak nampak kepalanya ya, terpotong gambarnya. Nah, si Daud akhirnya menang dan si Goliat pun jatuh, kalah. Itulah yang bisa kita lihat dari cerita ini. Adik-adik sekolah minggu, dari kisah Daud dan Goliat ini tentu kita sudah bisa membedakan kita kawannya si Daud atau kawannya si Goliat. Ya, kita bisa lihat yang pertama, si Daud tadi kan dari segi fisik sudah berbeda, tapi tidak masalah. Walaupun adik-adik sekolah minggu masih kecil, badannya masih seperti si Daud, tidak jadi masalah. Harus menjadi anak sekolah minggu yang pemberani. Jangan penakut dong. Jangan gara-gara ke kamar mandi saja takut. Mau ke tempat atau ke ruangan sesuatu, ruangan di rumah saja takut gitu ya. Mau ke sekolah takut gitu. Kecuali karena pandemi ini ya. Artinya adik sekolah minggu itu tidak usah takut dalam menghadapi musuh. Banyak musuh kita di dunia ini. Kadang gadget kita itu sendiri pun menjadi musuh kita adik-adik. Kenapa musuh kita? Karena gadget kita ini kita pakai dengan semau kita, tidak kita batasi. Akhirnya kita tidak penting lagi, tidak pikirkan lagi komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan adik atau kakak ya. Tidak lagi fokus untuk belajar yang kebanyakan. Adik-adik sekolah minggu sering kita melihat banyak anak-anak yang terjerumus dengan permainan atau game online yang menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan duit orang tuanya. Bahaya kan? Nah, di sini kita harus seperti Daud yang memakai kepintarannya untuk kebaikan. Untuk kebaikan apapun, apalagi di zaman pandemi ini, adik-adik sekolah minggu harus pintar, baik memakai waktu, memakai tenaganya, dan memakai kesehatannya untuk belajar dan mau belajar. Karena Daud tadi niatnya bukan untuk berperang, tapi akhirnya dia ikut-ikutan berperang dan untuk melindungi bangsanya dari peperangan orang Filistin. Akhirnya dengan nama Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Daud pun menang. Kita boleh lihat juga sifat dari si Daud ini adalah dia orangnya jujur, ya. Dia orangnya jujur, dia polos, dia nggak menyembunyikan apapun, dan dia mau menggembalakan kambing domba. Jadi dia orangnya rendah hati atau tidak sombong. Adik-adik sekolah minggu juga jangan sombong. Apapun yang menjadi kelebihanmu, apapun yang menjadi talentamu, jika kita memang pintar atau jika kita dikatakan anak orang kaya, jangan disombongkan. Jadi tetaplah selalu rendah hati, tetap jujur, andalkan Tuhan, karena ada hadiah yang menunggu kita, yaitu kemenangan kita bersama Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, di sini juga si Daud memiliki sifat yang suka menolong, ya. Dia suka menolong, dia mau menolong pekerjaan kakak-kakaknya, walaupun dia anak siapudan, dia nggak manja loh. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu di rumah dikatakan anak siapudan? Tunjuk tangan. Ya, anak siapudan kan katanya nih sering sekali dijuluki dengan anak yang manja, ya. Tapi Daud di sini tidak menunjukkan kemanjaannya. Dia lebih dewasa, dia lebih mengerti keadaan, dia mau menolong kakaknya, mau menolong orang tuanya, dan dia benar-benar dekat kepada Tuhan. Dia mau dipimpin oleh Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu, Inang berharap dengan mendengarkan khotbah ini, adik-adik sekolah minggu juga dimanapun berada, baik nanti dalam aktivitasnya di sekolah mau belajar, biarlah Tuhan yang selalu memimpin adik-adik sekolah minggu, dan kita akan memperoleh kemenangan seperti Daud. Dengan kesederhanaan kita andalkan Tuhan, kita menang melawan musuh di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau mengajarkan kami supaya sama seperti Daud yang selalu mengandalkan Engkau, yang rendah hati, yang suka menolong dan tidak sombong. Dan dia juga selalu mau dipimpin oleh Tuhan
kemanapun dia melangkah. Biarlah juga Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya Tuhan, dimanapun berada, agar adik-adik sekolah minggu mau dipimpin oleh Tuhan dan mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan memimpin kami semua, baik di tengah-tengah kesulitan pandemi ini. Biarlah Tuhan ajarkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap mau diarahkan oleh Tuhan. Berkatilah Tuhan satu persatu, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga dari seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di HKBP Harapan Jaya dan Pos Pelkana. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka semua ya Tuhan. Ampunilah kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami lebih layak menerima berkat-Mu. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, senantiasa Engkau memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena tadi tokoh Alkitab yang dibawakan firman oleh Ina adalah Daud dan Goliat, mari kita angkat pujian kita, Daud dan Goliat. Musik lagi. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin.